Di video kali ini, saya akan membahas buku Garpole karya Tan Malaka. Jangan nonton video ini jika Anda takut untuk kritis. Bagi Anda yang akan nonton, pastikan Anda telah memegang pulpen dan buku. Sesuai dengan pepatah, ikatlah ilmu dengan pena agar Anda tidak cepat lupa dengan yang dipelajari di video kali ini. Dalam buku Gerpolek atau Gerakan Politik, Tan Malaka menyajikan pandangannya tentang gerakan politik dan ekonomi sebagai bagian dari perjuangan besar untuk mencapai kemerdekaan dan keadilan sosial di Indonesia. Buku ini mengandung gagasan-gagasan revolusioner tentang bagaimana gerakan rakyat harus dikembangkan untuk menghadapi penjajahan serta bagaimana struktur ekonomi yang lebih adil bisa diwujudkan setelah kemerdekaan. Berikut adalah penjelasan tentang gerakan politik dan gerakan ekonomi dalam konteks buku Garpolek. Yang pertama, gerakan politik Tan Malaka dalam Garpolek. Tan Malaka sangat menekankan pentingnya gerakan politik rakyat untuk merebut kekuasaan dari tangan penjajah dan mengganti sistem yang ada dengan sebuah tatanan yang lebih adil. Berikut adalah beberapa poin kunci dari gerakan politik yang Tan Malaka tawarkan. Tawaran yang pertama yaitu kesadaran politik rakyat. Tan Malaka percaya bahwa agar sebuah revolusi berhasil, rakyat harus memiliki kesadaran politik yang tinggi. Ia menganggap bahwa banyak rakyat Indonesia yang masih tertindas oleh sistem kolonial tidak menyadari potensi mereka untuk melakukan perubahan besar. Oleh karena itu, salah satu langkah utama dalam gerakan politik adalah meningkatkan kesadaran kelas di kalangan rakyat, terutama di kalangan kaum buruh dan petani. Kesadaran politik ini berarti pemahaman yang jelas bahwa mereka adalah bagian dari kelas tertindas yang memiliki hak untuk mengubah kondisi mereka melalui perjuangan kolektif. Yang kedua yaitu revolusi sosial sebagai tujuan. Tan Malaka mengajukan revolusi sosial sebagai alat untuk mengubah struktur masyarakat yang ada. Ia menilai bahwa perubahan sistem tidak dapat dicapai melalui cara-cara damai atau reformasi bertahap, melainkan harus dilakukan melalui revolusi yang radikal yang mengubah tatanan sosial politik secara menyeluruh. Revolusi ini tidak hanya berfokus pada menggulingkan penjajah, tetapi juga mencakup perombakan terhadap struktur feodal yang ada di dalam negeri, di mana elit-elit tertentu, baik di kalangan pribumi maupun kolonial, berkuasa atas nasib rakyat banyak. Yang ketiga yaitu organisasi politik dan persatuan rakyat. Untuk mewujudkan revolusi, Tan Malaka menekankan pentingnya organisasi politik yang terstruktur dan mampu menghimpun kekuatan rakyat. Organisasi ini harus mengarahkan rakyat pada tujuan bersama, kemerdekaan Indonesia dan keadilan sosial. Tan Malaka percaya bahwa tanpa organisasi yang kuat dan terkoordinasi, perjuangan rakyat akan terpecah dan gagal. Ia juga menekankan pentingnya persatuan antar berbagai golongan dalam masyarakat, meskipun terdapat perbedaan ideologi dan latar belakang sosial. Rakyat harus bersatu untuk menghadapi musuh bersama, yaitu imperialisme dan kapitalisme yang menindas. Yang keempat, perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme global. Tan Malaka melihat bahwa perjuangan Indonesia tidak hanya terbatas pada melawan penjajahan Belanda, tetapi juga merupakan bagian dari perjuangan melawan imperialisme global. Dengan demikian, perjuangan kemerdekaan Indonesia harus sejalan dengan perjuangan bangsa-bangsa terjajah di seluruh dunia. Gerakan yang kedua yaitu gerakan ekonomi Tan Malaka dalam Garpolek. Tan Malaka juga mengemukakan pemikirannya tentang ekonomi dalam rangka mencapai kemerdekaan yang bukan hanya sekedar politik, tetapi juga ekonomi yang adil bagi seluruh rakyat. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai gerakan ekonomi Tan Malaka. Yang pertama, anti-kapitalisme dan anti-imperialisme ekonomi. Tan Malaka sangat kritis terhadap sistem kapitalisme yang diterapkan oleh penjajah
yang menurutnya hanya menguntungkan segelintir orang, terutama kaum imperialisme dan kapitalis asing. Tan Malaka menilai bahwa sistem ekonomi kolonial yang ada telah menghambat perkembangan ekonomi rakyat Indonesia dan hanya menguntungkan pihak-pihak asing. Dalam Gerpolek, Tan Malaka menyarankan agar ekonomi Indonesia setelah kemerdekaan beralih dari kapitalisme yang eksploitatif menuju sistem ekonomi yang lebih berkeadilan, yang mendukung redistribusi kekayaan dan kesejahteraan rakyat. Ia menentang adanya monopoli oleh kapitalis asing atau golongan elit yang menguasai sumber daya alam negara. Yang kedua, kedaulatan ekonomi nasional. Tan Malaka mendorong tercapainya kedaulatan ekonomi Indonesia, di mana Indonesia harus mampu mengelola dan mengontrol sumber daya alam dan perekonomiannya sendiri tanpa campur tangan dari negara penjajah atau kapitalis asing. Tan Malaka berpendapat bahwa kemerdekaan politik saja tidak cukup jika ekonomi negara masih dikuasai oleh kekuatan imperialisme atau golongan elit lokal yang berkolaborasi dengan asing. Yang ketiga yaitu pemberdayaan rakyat. Salah satu poin utama dari gerakan ekonomi Tan Malaka adalah pemberdayaan ekonomi rakyat, khususnya kaum buruh dan petani yang merupakan mayoritas rakyat Indonesia pada saat itu. Tan Malaka percaya bahwa kemakmuran hanya dapat dicapai jika rakyat diberi akses yang lebih adil terhadap sumber daya ekonomi dan kekayaan negara. Oleh karena itu, ia mengusulkan kebijakan ekonomi yang mendukung distribusi kekayaan secara merata. Tan Malaka juga mendorong rakyat untuk memiliki kesadaran ekonomi, di mana mereka tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga menjadi produsen yang aktif dalam ekonomi nasional. Pendidikan ekonomi bagi rakyat dianggap sangat penting untuk membentuk bangsa yang mandiri secara ekonomi. Yang keempat yaitu pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat. Tan Malaka sangat mendukung pengelolaan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara demi kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir orang. Ia menginginkan agar negara mengatur dan mengelola sektor-sektor penting seperti pertanian, pertambangan, dan industri secara nasional untuk kepentingan rakyat banyak. Kesimpulannya dalam Gerpolek, Tan Malaka mengusulkan sebuah gerakan politik dan ekonomi yang revolusioner untuk menggulingkan kekuasaan kolonial dan mengubah struktur sosial ekonomi di Indonesia. Gerakan politik yang digagas oleh Tan Malaka mencakup peningkatan kesadaran kelas dan perjuangan kolektif rakyat dengan revolusi sosial sebagai sarana utama. Sementara itu, gerakan ekonomi yang ia tawarkan berfokus pada anti-kapitalisme, pemberdayaan rakyat, dan kedaulatan ekonomi untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah gagasan Tan Malaka. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk mencatat dan membagikan pendapat Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.